Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nanda Meilani, kelas 11 APL 2 absen 14. Di sini saya mau meresensikan film guna untuk memenuhi tugas PS Indonesia. Pengertian resensi adalah resensi film adalah suatu teks yang mengulas atau memberikan penilaian terhadap karya film yang telah ditayangkan. Ada 4 unsur yang mendukung dalam resensi film. 1. Yaitu identitas film, kelemahan dan kelebihan film, kelayakan film, dan sinopsis. Identitas film yaitu judul, sutradara, produser, pemain, durasi film, dan dirilis kapan. Kelemahan dan kelebihan film. Kelebihan dapat pujian, kelemahan film terdapat kalimat kritik. Kelayakan film, layak ditonton oleh umur berapa, semisal film ini layak ditonton untuk usia 13 ke atas. Sinopsis menceritakan kembali isi film tersebut dengan kalimat sendiri. Film yang akan saya resensi adalah film Flight. Flight adalah film komedi romantis yang disutradarai oleh Rob Reiner. Film Flight merupakan adaptasi dari novel Flight karya Wendelin van Draanen. Novel tersebut diterbitkan dan dijual terbatas di Amerika Serikat pada 6 Agustus 2010 dan kemudian diterbitkan secara umum pada 27 Agustus. Film Flight disutradarai oleh Rob Reiner, diproduseri oleh Rob Reiner dan Alan Greisman. Skenario ditulis oleh Rob Reiner dan Andrew Scheiman. Tanggal rilis film ini 6 Agustus 2010, durasi film 90 menit. Dalam film tersebut, Callan McAuliffe berperan sebagai Bryce Lowski dan Madeleine Carroll berperan sebagai Juliana Baker. Aidan Quinn dan Penelope Ann Miller berperan sebagai orang tua Julie. Kevin Weisman berperan sebagai paman Julie yang menderita cacat mental, dan Sean Harper serta Michael Bolton berperan sebagai dua saudara laki-laki Julie. Anthony Edwards dan Rebecca De Mornay berperan sebagai orang tua Bryce, dan John Mahoney berperan sebagai kakek Bryce. Saya akan menceritakan sinopsis film Flight. Pada tahun 1957, ketika Bryce Lowski dan Juliana Baker pertama kali bertemu, Julie langsung jatuh hati pada Bryce. Tetapi lain halnya, Bryce justru berpendapat lain, karena menilai dirinya sendiri takut pada perempuan dan saat itu ia masih malu. Bryce melakukan segala cara yang dia bisa untuk menjauhkan diri sebanyak mungkin dari Julie untuk 6 tahun ke depan. Yang tidak mudah karena mereka pergi ke sekolah yang sama dan tinggal di seberang jalan satu sama lain. Ketika mereka mulai kelas 6, Bryce berharap bahwa ia dapat menyingkirkan Julie sehingga ia meminta gadis yang paling Julie benci, Sherry Stout, untuk berkencan. Rencana ini berjalan mulus sampai sahabat Bryce, Garrett, jatuh hati pada Sherry dan mengatakan kepadanya kebenaran tentang rencana dari Bryce, dan Sherry meminta putus. Julie tahu Bryce dan Sherry putus, dan ia kembali seperti semula terobsesi pada Bryce. Dari sudut pandang Julie, pertama kali bertemu dan Bryce, ia jatuh hati tapi hanya malu-malu. Ketika Bryce memegang tangannya, sebenarnya itu adalah suatu kecelakaan bagi Bryce. Julie berpikir ia akan mendapat Julie ke rumah Bryce untuk makan malam, yang berakhir dengan ayah Bryce yang berbicara cukup kasar tentang keluarganya. Selama makan malam, mereka duduk saling berhadapan. Julie tidak pernah berbicara atau membuat kontak mata dengan Bryce, meskipun Bryce terus-terusan memandangnya. Memikirkan perasaan yang campur aduk ketika Bryce menjadi anak Sherry, gadis terbaik di sekolah, berencana untuk menawar pada Bryce. Sementara itu, Bryce berpikir bahwa Julie berencana untuk menawarnya karena ia mendengar bahwa Julie membawa sekepok uang yang ternyata sama sekali tidak ada niatan bagi Julie untuk mempergunakan uang itu untuknya. Bryce mulai berpikir macam-macam tentang apa yang akan terjadi saat
Perang tawar-menawar Julie yang berusaha memperebutkannya. Tetapi saat itu ia baru sadar bahwa Julie menawar uangnya pada anak keranjang nomor 8, anak laki-laki yang persis sebelum Bryce. Kemudian selama makan siang, Bryce dan Sherry duduk di meja seberang Julie dan anak keranjang nomor 8, Eddie Trullock. Julie duduk menghadap Bryce dan Bryce tidak bisa jika tidak menatap Julie sepanjang waktu. Bryce melihat Julie tertawa-tawa dengan Eddie Trullock dan merasa cemburu. Bryce berdiri dan berjalan menuju meja Julie, kemudian menggeretnya menjauh dari meja untuk berbicara dengannya. Beberapa saat mereka tidak saling bicara dan Bryce memutuskan untuk mencium Julie di depan banyak orang. Julie sempat terpana saat tahu Bryce akan menciumnya karena ia pun menantikan hal itu sejak mereka kelas 2 SD, tetapi bukan dengan cara seperti ini. Julie menangisnya dan buru-buru pergi keluar. Bryce mengejar ketika Julie sudah mengambil sepedanya dan berlari pulang. Gareth, sahabat Bryce, mengejarnya dan berkata pada Bryce itu tidak pantas. Tetapi Bryce tidak menggubris. Akhirnya persahabatan mereka selesai setelah mereka sempat saling berteriak satu sama lain. Sementara itu Julie sampai rumah dan menangis. Bryce mencoba mengontak Julie bagaimanapun caranya. Ia memencet bel, menelpon, menggedor jendela, tetapi justru Julie melakukan apa yang dilakukan Bryce dulu, melakukan segala cara untuk menjauhi Bryce. Suatu hari Julie melihat Bryce menggali lubang di halamannya. Ia ingin keluar dan memergoki ketika ayah Julie mencegat dengan berkata bahwa dia mengizinkan hal itu. Setelah Bryce menggali lubang, ia pergi dan membawa polisi kamar yang masih kecil. Julie tersenyum dan memutuskan untuk keluar rumah dan menemui Bryce untuk menawarkan bantuan. Mereka menimbun tanah bersama dan untuk membuat Julie tahu semua tampak jelas bahwa Bryce menarik apa yang ia perbuat dulu. Bryce menggenggam tangan Julie saat Julie sedang memupuk tanah. Mereka saling mengangkat muka dan berbagi senyum, kemudian melanjutkan memupuk pohon sycamore tersebut. Kelemahan film ini bagi sebagian orang mungkin akan sedikit sulit memahami jalan cerita film ini karena mempunyai dua sudut pandang berbeda. Kelebihan film ini sangat cocok ditonton untuk kalangan remaja karena film ini menyampaikan moral yang sangat banyak, khususnya untuk kaum remaja. Pada tahun setting film ini, wanita masih berada di bawah laki-laki. Mereka memasak di dapur dan para lelaki bekerja. Para guru memiliki kendali atas muridnya yang sopan di kelas, pun dengan pakaian sangat sopan dan menyenangkan mata. Keluarga boleh miskin, tetapi sangat membahagiakan dan harus sangat disyukuri. Demikian pendapat Julie yang bangga pada keharmonisan keluarganya. Kehidupan sehari-hari yang nyaris hilang di sana. Banyak sekali nasihat-nasihat di dalam film ini yang cocok untuk remaja. Bagaimana kita menghargai sesama teman, menghormati orang tua, tidak menyakiti perempuan, tidak memandang buruk terhadap seseorang, dan melihat keunikan seseorang sebagai suatu anugerah dari Tuhan dan tidak dipandang sebagai suatu keanehan. Di mana banyak sekali anak remaja sekarang yang justru mengucilkan atau membuli teman-teman mereka dikarenakan berbeda. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.